Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi package dan interface. Jadi package adalah koleksi dari beberapa kelas dan interface yang berhubungan dan menyediakan proteksi akses dan pengelolaan namespace. Jadi satu pack adalah satu folder di file system. Package berguna untuk mengorganisir file dalam suatu project atau library. Sini nama package menggunakan lowercase. Nama package mengikuti nama domain perusahaan dengan susunan terbalik. Contoh com.brand matrix kendaraan. Keywordnya menggunakan package name titik koma. Di sini saya sudah membuat kelas A dan kelas B pada package huruf yang saya sudah buat sebelumnya. Terus di sini saya menambahkan kelas di luar package huruf. Di main huruf kita akan memberikan metode dari kelas A dan kelas B. Di sini saya buat import untuk kelas A dan kelas B. Untuk memanggil kelas A dan kelas B, langsung kita run pada main huruf. Kita coba, maka akan muncul kelas A dan B pada output dari materi package. Selanjutnya ada interface. Interface digunakan apabila kita ingin menentukan apa yang harus dilakukan oleh suatu kelas tapi tidak menentukan bagaimana cara untuk melakukannya. Interface sebenarnya sama dengan kelas tapi hanya memiliki deklarasi metode tanpa implementasi. Di sini saya sudah membuat codingannya Java interface seperti ini. Selanjutnya saya sudah membuat codingannya di main huruf, saya sudah ubah jadi seperti ini. Jangan lupa ini harus kita buat implements-nya. Di sini saya sudah membuat objeknya dan jangan lupa harus diisi codingan implements-nya. Sini saya langsung run saja, maka muncul outputannya seperti ini sesuai codingannya. Sistem variabel dan tipe data. Variabel lokasi di dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan suatu informasi atau nilai. Nilai variabel dapat diubah di pernyataan manapun di dalam program. Mendeklarasikan variabel, contohnya tipe nama variabel 1 kurung buka, koma nama variabel 2 kurung tutup. Contoh int sekali, koma string mahasiswa, koma nama guru, koma nama admin, titik koma. Selanjutnya ada tipe data 1, tipe data primitif. Tipe data yang merupakan kata kunci di Java atau tertanam di compiler Java sehingga pemrosesan jauh lebih cepat menggunakan huruf kecil atau lowercase. Contohnya int global. 2. Tipe data reference atau kelas. Tipe data berupa kelas yang ada di library Java atau Java titik-lang menggunakan huruf kapital, contohnya string, integer, double. Selanjutnya di sini saya sudah membuat kelas sapi di dalam package variabel tipe data. Di sini saya sudah membuat variabelnya dengan nama tipe data string untuk nama, tipe data integer untuk umur, double untuk berat badan. Dan jangan lupa untuk menampilkannya hasilnya menggunakan sistem .out.println. Langsung saja kita run, maka akan muncul outputannya. Nama sapi Grandong, umur sapi 8 tahun, berat sapi 200 kg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan input atau output. Sini ada sim standard. 1. System.in menangani pembacaan dari keyboard atau standar input. Yang kedua, system.out mengirimkan keluaran ke layar atau standar output. Yang ketiga, system.error mengirimkan kesalahan atau standar error. Selanjutnya, membaca input dari keyboard menggunakan kelas scanner
atau java.util.scanner dengan metode sebagai berikut. 1. Next int untuk menerima tipe data integer. Yang kedua, next short untuk menerima tipe data short. Yang ketiga, next long untuk menerima tipe data long. Yang keempat, next double untuk menerima tipe data double. Yang kelima, next float untuk menerima tipe data float. Yang keenam, next line untuk menerima data tipe data string. Yang ketujuh, next boolean untuk menerima tipe data boolean. Di sini saya sudah membuat kelas nama di dalam package input output. Jangan lupa harus diberikan import java.util.scanner. Di sini di baris 9 kita tampilkan perintah masukkan nama Anda. Selanjutnya data string di variabel nama dengan tipe data string. Jika ingin menginput data string yang harus menggunakan next line. Selanjutnya untuk outputannya menampilkan nama di baris 12. Lalu kita run, kita masukkan nama, maka akan muncul nama Anda, Ilhami sama. Di sini saya akan menjelaskan seleksi dan perulangan. Di sini ada pernyataan penentu keputusan. Yang pertama ada if else, lalu ada switch. Lalu di sini ada if, pernyataan kondisi yang digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap dua buah kemungkinan. If bisa berdiri sendiri atau dengan menggunakan else, bentuknya seperti ini. If kondisi, lalu diberikan komentar blok pernyataan yang dijalankan bila kondisi benar. Selanjutnya di sini if else mengatur pernyataan yang dijalankan sewaktu kondisi bernilai benar atau salah, bentuknya seperti ini. If kondisi, pada blok pernyataan yang dijalankan bila kondisi benar, lalu else, lalu blok pernyataan yang dijalankan bila kondisi salah. Seperti ini, mengatur pernyataan. Sini ada if else mengatur pernyataan yang dijalankan sewaktu kondisi berupa pilihan, bentuknya seperti ini. If kondisi A, pernyataan yang dijalankan bila kondisi benar, lalu else. If kondisi B, pernyataan yang dijalankan bila kondisi B benar. Selanjutnya else if kondisi C, pernyataan yang dijalankan bila kondisi C benar. Selanjutnya else, pernyataan yang dijalankan untuk kondisi selain itu. Selanjutnya switch digunakan untuk melakukan tindakan berbeda terhadap sejumlah kemungkinan nilai, bentuknya seperti ini. Switch ekspresi case nilai 1, pertanyaan 1 break, lalu case nilai 2, pernyataan 2 break, lalu default pernyataan n. Selanjutnya di sini ada perulangan, pernyataan pengulangan proses. Yang pertama ada 1 for, 2 while, 3 do while. Yang pertama for sering disebut for loop karena digunakan untuk proses looping atau pengulangan. Ini ada bentuknya for inisialisasi kondisi, penaikan underscore penurunan pernyataan. Selanjutnya ada while, digunakan untuk melakukan proses pengulangan suatu blok pernyataan selama kondisinya bernilai true. Kebanyakan programmer lebih memilih menggunakan while daripada do while. Bentuk while kondisi pernyataan. Sini ada do while, digunakan untuk melakukan proses pengulangan suatu blok pernyataan selama kondisi bernilai true. Pernyataan dalam blok paling tidak dieksekusi satu kali. Bentuknya do pernyataan while kondisi. Di sini saya sudah membuat kelas seleksi dan perulangan di dalam package seleksi perulangan. Di sini saya membuat komentar variabel dan scannernya seperti ini isinya. Lalu membuat komentar input, apa saja yang diinput. Di sini ada nama dan nilai. Selanjutnya di sini adalah proses seleksi, di mana jika mendapatkan nilai di atas 70 maka Anda lulus, dan jika nilai di bawah 70 maka Anda gagal. Selanjutnya kita run saja. Kita akan klik nama, kita akan klik nilai, kita beri nilai 90, maka muncul selamat Ilham, Anda lulus.
Sekarang kita coba lagi untuk nilai yang di bawah 70, kita run, kita beri nama, lalu kita beri nilai 55. Nah, akan muncul maaf Ilham, Anda gagal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perulangan, kelas perulangan. Di sini variabelnya, di sini saya menggunakan perulangan do while. Langsung saja kita run, maka akan muncul perulangan ke 0 sampai perulangan ke 10. Di sini saya akan menjelaskan array. Di sini ada konsep array. Array adalah objek yang dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dalam tipe sama dengan jumlah elemen tetap. Selanjutnya, elemen yang disimpan pada array dapat berupa tipe primitif, int, float, etc, atau objek instan dari kelas. Selanjutnya ada langkah menciptakan array. Sini yang pertama mendeklarasikan variabel array, yang kedua menciptakan objek array. Selanjutnya di sini yang pertama deklarasi variabel array. Bentuk deklarasinya seperti ini, tipe primitif, kurung buka kurung tutup, nama variabel titik koma, selanjutnya nama kelas kurung buka kurung tutup, nama variabel titik koma. Sini ada contohnya int kurung buka kurung tutup nomor titik koma, selanjutnya string kurung buka kurung tutup kotak titik koma. Yang kedua ada menciptakan objek array. Sini ada bentuk deklarasinya, contohnya seperti ini, nama variabel sama dengan new tipe primitif, kurung buka jumlah elemen kurung tutup titik koma. Sini ada nama variabel sama dengan new nama kelas kurung buka jumlah elemen kurung tutup titik koma. Contohnya seperti ini, nomor sama dengan new int 7 titik koma, kota sama dengan new string 8 titik koma. Bentuk singkat deklarasi variabel dan objek array seperti ini, contohnya int nomor sama dengan new int 7, string kurung buka kurung tutup, kota sama dengan new string kurung buka 8 kurung tutup titik koma. Di sini mengakses elemen array. Bentuk deklarasinya seperti ini, contohnya nama variabel array kurung buka nomor elemen kurung tutup titik koma, contohnya kota kurung buka 0 kurung tutup sama dengan beri petik Surabaya titik koma. Selanjutnya di sini ada array list. Array list kelas mengelola urutan objek yang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan keperluan. Array list kelas menyediakan banyak metode untuk berbagai keperluan, misalnya menambah dan menghapus elemen. Array list adalah suatu generic kelas. Array list kurung tutup T mengumpulkan objek yang bertipe T, contohnya seperti ini, array list string names sama dengan new array list string. Di sini ada names.add Emily, names.add Bob, names.add Cindy, contohnya seperti ini. Selanjutnya size method untuk menghitung jumlah elemen. Selanjutnya untuk menambah elemen, untuk menambahkan sebuah elemen pada bagian akhir dari array list gunakan metode add di bawah seperti ini, contohnya names.add Emily, names.add Bob, names.add Cindy. Untuk menghapus elemen pada suatu indeks menggunakan metode remove seperti ini, contohnya names.remove kurung buka kurung tutup titik koma. Sini mendapatkan nilai elemen. Untuk mendapatkan nilai elemen pada indeks menggunakan metode get, di mana indeks dimulai dari 0, contohnya seperti ini, string name sama dengan name.get 2. Bila indeks keluar dari jangkauan error akan keluar, contohnya seperti ini, inti sama dengan names.size, name sama dengan names.get i. Di sini untuk menambahkan nilai baru ke elemen digunakan metode set names.set 2, petik 2 Caroline petik 2 titik koma. Di sini saya sudah membuat codingannya array. Sini saya sudah membuat package array dan list, dan saya sudah membuat kelas array dan array list beraksi seperti ini. Contohnya dari baris 9 sampai 13 saya sudah membuat elemennya. Setelah itu kita tampilkan elemen yang kita buat menggunakan sistem out println.
Langsung saja kita run, maka akan muncul data outputnya seperti ini sesuai nama yang kita inputkan di codingannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan ArrayList beraksi. Jangan lupa kita beri import java.util.ArrayList, koma di baris 7, lalu kita tambahkan objeknya ArrayList seperti ini. Langsung saja kita coba run codingannya, maka akan muncul nama Ilham, Tony, Bambang, dan Akbar sesuai nama yang kita inputkan di codingannya. Di sini saya akan menjelaskan eksepsi. Eksepsi adalah kondisi abnormal yang terjadi pada saat suatu perintah dieksekusi. Ketika eksepsi terjadi pada satu metode, ada dua pilihan yang dapat dilakukan. Satu, menangani sendiri eksepsi. Yang kedua, meneruskannya keluar atau throw. Keyword eksepsi, isinya ada try, catch, finally, throw, dan throws. Sini bentuk contoh penanganannya eksepsi. Selanjutnya di sini saya sudah membuat codingan tentang materi eksepsi di package exception dan threading. Di sini kita coba run dan filenya. Di sini kita masukkan salah satu angka yang ada di dalam array. Sini kita masukkan 1, maka akan muncul indeks ke 1 adalah akhir program. Di sini kita akan coba angka yang ada di luar sini. Kita masukkan angka 4, maka di sini akan terdapat error pada baris 13. Di sini saya akan memasukkan codingannya agar tidak error. Masukkan codingannya. Masukkan codingannya ke dalam try sini. Selanjutnya di sini masukkan catch, exception, sini kita masukkan sistem SOUT, sistem out Finland. Kita masukkan exception-nya, itu coba kita run kembali. Kita masukkan angka 4. Nah, di sini akan berhasil array index exception. Jika di sini kita tidak menggunakan exception, maka akan terhenti di baris 13 tadi yang error. Jika kita menggunakan exception, maka akan berjalan sampai akhir program. Di sini saya akan menjelaskan thread. Sini ada konsep thread. Thread sekumpulan instruksi atau proses yang dieksekusi secara independen. Sini ada contoh penggunaan thread. 1, membuat kelas yang mengimplementasi seperti ini contohnya, dan yang kedua di sini membuat kelas yang merupakan turunan kelas. Di sini saya sudah membuat codingannya. Saya akan coba run. Di sini jika tidak menggunakan multithreading, maka data akan muncul secara langsung. Di sini saya akan mencoba dengan multithreading. Kita ketikkan thread, kita sleep, lalu kita masukkan waktunya yang kita inginkan, lalu kita coba run. Maka di sini muncul tampilannya ada jeda waktunya sesuai yang kita inputkan di sini. Di sini saya akan menjelaskan
input dan output stream. Stream adalah proses membaca data dari suatu sumber atau input atau mengirimkan dari ke suatu tujuan atau output. Sistem .out .println adalah contoh stream yang berfungsi menampilkan data informasi ke layar. Variabel standard stream. 1. Sistem .in default .2 keyboard. 2. Sistem .out default .2 layar. 3. Sistem .orl default .2 konsol. Sini ada jenis input atau output stream. Ini ada byte stream untuk menulis atau membaca data binar. Input stream dan output stream adalah dua kelas abstrak tertinggi dari byte stream. Yang kedua ada karakter stream untuk menulis dan membaca data karakter atau Unicode. Sini ada reader dan writer adalah dua kelas abstrak tertinggi dari karakter stream. Sini saya sudah membuat inputan stream. Seperti ini tampilan codingannya. Di sini saya akan merun. Ini kita masukkan alasnya 10, lalu kita enter, lalu masukkan tingginya 5, jadi luas segitiga adalah 25. Di sini saya membuat program perhitungan segitiga. Di sini outputnya saya menggunakan sistem .println. Di sini untuk menampilkan outputnya sudah saya ketikkan, lalu kita coba run. Maka outputannya sama dengan yang saya inputkan. Nama saya Muhammad Wahid Ilhami, tanggal lahir saya 22 Maret, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.